Mohon maaf saya itu mengkritik tapi bangun. Maksud kula ojo koyo ngono. Jadi ajaran dinul haq yang khusus tentang hakikat makrifat yang disandar dan dididikkan Rasulullah itu supaya ketika saat berlakunya ibadah zahiriyah hati ini masuk di dalam lillah. Ngoten lho. Kalau masuk di dalam lillah, saya pastikan gak kade insya Allah taqabbalallah, mesti diterima. Lah, sedangkan orang-orang yang bisa lillah hanyalah orang-orang yang hatinya sudah terdidik dan menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Mesti khusyuk kak adegan. Innama bu'istu, aku kata Rasul tidak diutus Allah ke bumi iku li utamimma makarimal akhlak, agar supaya kecuali untuk menyempurnakan akhlak, baik akhlak di badan iki Pak yang disebut istimaiyah. Istimaiyah dan akhlak sing ono kaitane ambek rohani ruh yaiku ilahiyah. Iki hadis apa jenenge tren Pak gelek di wow, sahih masalahnya. Quran dibuka tentang masalah badan dan rohani, tentang masalah ibadah bangsa dohir kali bangsa rohani, akhlak tentang istimaiyah dan ilahiyah, tentang masalah syariat dan hakikat makrifat. Allah tuangkan di dalam surah Al-Imran ayat 31. Jikalau kau ingin betul-betul dunya sak akhiratmu iku selamat, dapat rahmat, selamat jasate, selamat roy, selamat jasad tidak dipaidu orang lain, selamat roy tidak dipaidu dicaci oleh Allah. Apa yang dikatakan dalam surah Imran tadi? Fattabi'uni, kata Rasul, ikuti aku. Tapi harus diingat, kuimi ibadah bangsa dohiriyah pucu o gunung, ngelmumu pucu o langit, tidak kau barengi atimu makrifat nang Allah, moko amaliyah yang seperti itu Allah katakan hubitot aibatolat a'maluhum. Yes. Pengertian yang seperti ini akan menyadarkan hati panjenengan kalikulo manakala estu jenengan iku nderekake kanjeng Nabi. Tidak hanya mengikuti kanjeng Nabi dalam hal ibadah bangsa dohir syariat saja ndak, tetapi juga ngikuti kanjeng Nabi ing dalam pendidikane taklime ing hakikat makrifat. Di sini
Kula mboten ngelarang, Pak. Saya tidak melarang api o akeh kaya apa ngibadah kang bangsa dohir panjenengan kali kula, silakan. Tapi dengan catatan, makrifato kuwi ning gunu dateng Gusti Allah, sehingga namanya niat lillahi ta'ala itu betul-betul terrealisasi dalam hatimu. Kebanyakan kita kan boten, Mbak, secara lesan mengucapkan lillahi ta'ala, usolli fardhol maghribi sak piturute lillahi ta'ala. Ati ngomong yang ngono, macane yang ngono, aku niat salat maghrib 3 rakaat krana dadi imam, makmum, ijen krana Allah taala. Macane tok. Prakteke ora. Roh sampean kali kula jauh dari lillahi ta'ala. Lho, ngibadah sing kaya ngeten iki lho, Pak. Mumpung jenengan kali kula niki estu dereng ketekan pati. Ndang lekas benaono. Ndang lekas dibenahi. Revolusi akhlak istimaiyah yang seperti ini lekas lakukan. Perubahan ibadah yang seperti ini lekas harus kita ubah. Karena Rasulullah sendiri pernah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Jangan kau melakukan ibadah yang seperti itu. Jangan. Laksanakanlah ibadah atau sholat seperti apa kau melihat aku sholat itu. Apa? Jadi ibadah kang bangsa jasmani iku kedah sampen tumpai kelawan ibadah kang bangsa rohani. Bagaimana ibadah kang bangsa rohani iku? Engko dhisik. Pertama, golongan sing ngibadah kang bangsa dohir syariat itu wonten kalih. Setunggal disebut ahli hijab. Ahli hijab itu adalah seseorang yang melakukan ibadah kang bangsa dohir jasadnya, sementara ruhnya itu enggak bisa melihat Allah. Enggak bisa. Akhirnya apa dampaknya? Miturut sensus kula yang berpuluh-puluh tahun, ternyata fakta di lapangan, hati kita lalai dari Allah. Akhirnya jangan heran, bojo mlebu, anak masuk, urusan dunia masuk. Mengapa demikian? Allah katakan di dalam surah Ibrahim, sesungguhnya nafsu itu atau orang-orang yang jadi pengikutnya nafsu, wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah, akan berupaya ketika kau sholat ditarik dan diseret roh itu untuk ingat terhadap selain Allah. Iki fakta wah. Surat Ibrahim ayat 3. Itu nafsu seperti itu. Makanya jangan heran, Pak, ketika kita jadi imam, itu hati kita itu masih keluar dari lillahi ta'ala, masih teringat terhadap perkara-perkara selain Allah.
sekarang yang menjadi pertanyaan saya, yang menjadi pertanyaan besar, Pak, di tengah-tengah umat manusia, khususnya umat Islam, pertanyaan gede, Pak. Gede itu besar ya. Kapan kau sudahi ini? Allah memperingatkan, wa min waraihim barzakhun, di belakangmu telah ditunggu kematian yang kau tidak pernah tahu. Terus apa bekalmu ketika sudah meninggal? Tidak ada, karena semua ibadah yang kita lakukan ditolak Allah. Makanya bahasanya insya Allah diterima lagi gitu toh. Sekarang tak perjelas, pasti ditolak. Saya tidak disi kerso cari wong Jawa, ndak. Iki rumus, Pak, rumus sudah. Kurang percaya, oke, tak logikakan. Orang tua dengan anak, orang tua minangka pangeran katon. Wis, anggap saja misalkan umpama orang tua itu adalah Allah. Umpama anak sebagai hamba, mohon maaf, kira-kira anak nggak punya akhlak terhadap orang tua, mohon maaf, minta sak minta itu maksa dan bawa pedang, dan atau ngungkuri wong tua. Kira-kira panjenengan sebagai wong tua yok nopo, Pak? Jawab dewe. Begitu juga Allah, Pak. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kita enggak merasa, Pak, kalau kita itu mungsuhi Allah. Enggak merasa. Dengan bentuk apa? Cara bahasa mereka ngece. Kita ngomong nyembah, tapi kita tidak madep nang Allah. Ini namanya ngece, Pak. Sama kita sebagai orang tua, tatkala ada anak yang tidak punya toto kromo ramanut ambek tatanane wong gerang, bahkan dia itu melawan, pasti kita sebagai orang tua, lebih-lebih ibu, mungkin ngomong, kok iso tak lebokno maneh, tak lebokno maneh lah, ngoten Bu nggih, ngoten niku. Kalau eling mbok biyen ya ngoten kuwi, iso tak lebokno maneh, tak lebokno maneh. Wis, pertanyaan besar, sampai kapan kita itu mendustakan Allah? Sampai kapan karakter kita, kebiasaan kita, tabiat kita terhadap Allah, sampai kapan? Kita individu sendiri yang menjawab. Saya kesini, saya hadir di tengah umat. Kul inni ana basarun, kul inni ana balahun mubin. Saya hadir itu hanya sekedar untuk aweh keterangan sing hak yo hak, sing batil yo batil. Mana sing batil yang saya maksud? Ibadah yang terjadi pada diri kita, yang kita lakukan tapi tidak disertai makrifat dateng Gusti Allah, iki sing batil.
Makanya bahasane hubitot iku memakai batolat, batal. Mana yang hak? Mana yang hak? Kalau tadi yang di depan adalah batil, yang hak mana? Ngibadah lan agawe apa wae sing ngikuti Kanjeng Nabi. Disebut ngibadah iku sebab isok madhep sak temeni. Kalau boleh saya terjemahkan lebih ringan, laku apa wae wis. Laku apa saja yang berkenaan dengan jasmani, bila mana kau sarengi dengan makrifat Allah, maka itulah perkara yang hak. Saya tidak membedakan laku dohir apapun, tidak Pak. Sebab Allah tidak melihatnya semuanya. Persoalan akmal itu manakala disertai hati makrifat Allah, tak pastekno mesti diterima. Yang ini yang dimaksud ibadah itu sebetulnya. Kita mengatakan ibadah itu kan delok fisik toh Pak. Sing mlebu taat ing menurut syariat, contoh salat ibadah. Lah ngoten nggih. Zakat ibadah. Terus poso haji ibadah. Lan engkei duit purel. Gak mungkin disebut ibadah. Gak mungkin. Karena apa? Kita menganggap melihat dohiriyah itu maksiat. Wong durung-durung wis nuduh ngono. Ngekei purel itu karena kasihan kuwi cek gak balon nyo tak kei duit lho ngono lho. Paham maksud kula? Kesusu ae. Bapak Ibu hadirin, kula duwe guru dhisik niku ning Malang, Syekh Hayi. Mungkin ana sing kenal ya. Ning kono kuwi duka ngetes duka ya apa. Kula niki dolan nang Jombang. Tempat lokalisasi namanya Weru. Ono sing semeru, Weru. Jombang. Ane apa jenenge? Kediri ku guyang. Napa? Semampir. Sampeyan kok apal. Jarene arek-arek tes-tesan jare ngono. Ternyata Allah itu betul sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 115, bahwasanya Allah tidak hanya ning jero masjid tok, ndak. Allah juga wonten semampir. Nggih. Allah juga wonten anggone Weru nek Jombang. Nek guyangan iku ndi, Pak? Nganjuk. Lho kula pengalaman teng mriku, Pak. Kula pun mantan wis nemen kowe. Lah nek ning Mojokerto iku jenenge BC. Ya. Ngalor titik nang ngene daerah Gresik iku moro seneng wapal. Geser ngetan sa Asia gedene saiki ditutup Bu Risma napa Doli ya. Doli jarak wis ngoten niku nggon-nggonanku Pak ngoten habis diguyu ambek Gus Mahu diri kencong
Pun kembali kepada ahli hijab. Ibadah yang tidak disertai hati makrifat pada Allah itu ibadah karakter golongan kita ahli hijab. Wis pertama. Kedua, golongan ibadah sing bangsa dhahiriyah jawareh, yang kedua disebut ahli suhud. Siapa itu dan bagaimana cirinya? Itulah mereka-mereka ketika saat tatkala melakukan ibadah yang disebut orang syariat, ya, hatinya dia itu selalu makrifat pada Allah. Makanya disebut sebagai ahli syuhud lewat syahada, menyaksikan, bersaksi, melihat. Siapa yang disaksikan, yang berperan di situ hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya lillahi ta'ala ikut ada di situ. Mengapa beliau bisa seperti ini? Hatinya bisa makrifat seperti ini, mengapa? Dan inilah sebagai solusi bagi kita yang sadar ketika kita masih ada di ahli hijab tadi, supaya tidak seperti itu, supaya tidak seperti kita melakukan di dalam aktivitas ahli hijab. Ternyata Bapak Ibu dijawab di dalam surah Al-Imran tadi ayat 31, beliau karena mengikuti meneladani Kanjeng Nabi. Neladani ruhnya, Pak, ruhaniyah ini dengan akhlak ilahiyah. Dia menerima dinul haq, agama yang bertauhid di dalam la ilaha ilaha anta dan la ilaha illa ana. Akhirnya muncullah hukum hakikat dan makrifat. Udah, di dalam ajaran Rasulullah khusus tentang ruhaniyah tidak terlepas dengan zikir, tidak terlepas. Zikir yang dimaksud, yang di sini zikir yang bagaimana, yang bisa ruh makrifat datang Allah ketika saat laku ibadah kang bangsa dohir. Zikir yang bagaimana? Nun sewu, sebelum kita masuk ke ranah zikir hakikat, di sini kita ketika di syariat dikenalkanlah zikir jahri, nggih. Kedua zikir sirri. Zikir jahri afdalu dzikri fa'lam annahu, diucapkan di lisan la ilaha illallah. Nek dilengkapi syahadat, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Wong bersaksi iku wajib tahu siapa yang disaksikan, wajib makrifat. Kita bersaksi kepada Allah wajib makrifat Allah. Makrifat apa? Ruh. Kita itu kebanyakan bersaksi pada Allah tidak tahu Allah itu yang mana. Satu pertanyaan, apa benar, apa sudah disebut benar orang bersaksi tapi tidak tahu yang disaksikan? Apa itu benar? Saya tidak menjawab, panjenengan sendiri umat yang menjawab. Jawab dengan sendiri. Apa benar seorang yang bersaksi
terhadap sesuatu tapi tidak melihat, tidak tahu sesuatu itu. Nah, kedua, kita dikenalkan zikir siri, zikir yang diucapkan di dalam hati. Urusan torikoe yang robitoh itu model ya apa carane tidak sama, monggo. Ada yang Allah, ada yang urip, terserah. Lho iku isih nama, Pak. Isih jeneng. Bukan dzikir iki yang dimaksud. Bukan. Yang bisa menjadikan hatimu makrifat nang Allah, bukan, Pak. Bukan. Dzikir yang mana? Mungkin akan kami jelaskan nanti. Dzikir di dalam hakikat makrifat yang disebut sirrul asrar. Kalau di makrifat fana'ul dzikri. Apa itu dzikir? Dzikir yang sudah tidak mengucap, Pak. Baik lisan maupun hati sudah tidak mengucap. Nama tidak mengucap, zat, sifat, asma, zatullah, sifatullah, wis gak, Pak. Diem. Ruh niku diem. Beliau-beliau ahli syuhud ini ketika saat melakukan ibadah kang bangsa dohir atau af'al laku kang bangsa dohir apa wae, contohnya sholat misalnya, hatinya pasti mendatangkan niki. Inilah yang akan menjadikan ruh itu nyata, tampak Allahnya. Akhirnya benar syahadatmu, sodakta ya habibi, wis bener wahai kekasihku. Engkau nganten sodakta imanuka, sodakta benar sudah kau tentang imanmu. Apa disebut ihsan? Wis. Terus bagaimana yang disebut ngibadah kang bangsa rohani? Sing ya apa? Iki lho, Pak, sing diterima Allah. Di dalam Al-Qur'an 30 juz. Tolong mengke di cross check nggih. Tolong di cross check. Barangkali nanti ada kurangnya. Setahu saya ngibadah sing diterima dening Allah dalam satu kepastian atau kami sebut sebagai bekal akhirat iku namung ono 4 ayat. Ada 4 ayat. Salah satu di antaranya surat Toha ayat 14. Yang kesemuanya itu ya tidak lepas dari zikir. Di situ terkait sholat. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqibis sholah jebule li dzikri. Sholato sira agar supaya kuwi sholatmu eling nang aku. Eling iku dzikir. Dzikir yang bagaimana yang dimaksud ayat itu? Ini, Pak.
Sirul Asrar niki wonten telung tahap Pak, wonten telung pintu. Di mana yang dimaksud zikir adalah hati sadar lan menyadari bahwasanya hanya hidup itulah yang berperan. Inilah yang dimaksud Rasulullah dalam Sahih Bukhari tentang masalah ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu. Nyembah sira seakan-akan kau melihat Gusti Allah. Seakan-akan, bahasanya seakan-akan. Apa maksudnya seakan-akan? Hati sampean imannya sudah ihsan, tidak beriman terhadap selain Allah. Yang apa? Yang berperan atas segala-galanya. Contoh Pak, jenengan iki wedang sampean iki ya, dienceloki laler, bahasa akal, bahasa kesehatan, penyakit to laler niku, sampean nek memakai itu to akal, sampean gurak apa sampean bunuh, minimal digurak lah ngoten ya. Karena alasannya sampean yakin penyakit. Dan iman kita akan mengatakan yang membawa penyakit itu adalah lalat. Nah gitu toh. Aktivitas yang terjadi di sini tadi kita akan yakin mengatakan lalat. Laler. Mengapa kita tidak bisa melihat Allah di situ dalam diri lalat? Karena terhijabi dengan wujudnya lalat. Paham nggih? Ingat dalam hikam Allah katakan al-haqqu laisa bimahjubin. Allah itu sebetulnya wujudnya itu tidak bisa dihijabi dengan apapun. Jadi wujudnya lalat itu tidak bisa sebetulnya mengaling-alingi Allah terhadap ainul basirah, mata roh kita untuk melihat Allah, sebetulnya tidak bisa. Berhubung, ngerti berhubung iman yang ada di dalam hati bahwasanya lalat itu ada wujud, maka dengan iman yang seperti itulah maka lalat akan menjadi hijab antara ruh dengan Allah. Paham nggih? Lah ngene nek sik kurang cetha ya mburek. Biyen mursid mboten purun Pak, nduduhke ngene mboten purun. Alasane apa? Siji wedi fitnah, loro kuwi cek ngerti sorok golekno dhewe. Ngene iki wau jenenge susuane angin. Hidup yang ada di dalam lalat. Yaiku galihe kangkung. Ya kuwi tracake kuntul miber, ya iku wae urip iku mang. Terus bagaimana caranya? Ruhku iku punya moto, punya meripat, punya mata. Bagaimana matanya ruhku itu bisa melihat wujudnya Allah? Ahli suhud iki Pak disebut ahli suhud karena mata hatinya iku mengikuti ajaran Rasulullah di hakikat makrifat, otomatis gegawan dzikir sirul asrar dan fana'u dzikri wis mesti gak adik gak. Ya iki sing ra dibuka dening para masayeh. Alasane apa? Karena takut fitnah lah. Nek cara kula anggene abah mbah iku biyen mek ngene jawabe Pak. Ya kuwi cek ngerti soro. Aku biyen golekane ya soro.
Padahal wong tuwa mbah nang putu lho gak dituduhno. Apa maneh orang lain. Tapi bener Pak. Menurut saya satu sisi betul. Ora dibuka iku betul. Karena apa? Kita biar tahu soro. Ya, mencari sesuatu yang berharga datangnya tidak bim salabim bab kedabrak boten. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Soro dhisik. Satu sisi lho Pak ya. Tetapi dampak niki boleh ngulur waktu. Dampak niki, dampak negatifnya kita itu kemakrifatan pada Allah itu tertunda. Jangan setahun boleh jadi 5 tahun, bahkan 10 tahun. Dampak sing kurang bagus di situ. Dengan dampak yang seperti itu sebagai pertimbangan saya, mohon maaf. Dan yang kedua, pertimbangan yang keduanya, kita tidak tahu kapan kita meninggal. Saya kasihlah sistem yang cepat. Sistem di mana mengikuti Kanjeng Rasul yang tertuang di dalam surat Maryam ayat 36, surat Az-Zukhruf ayat 64, di mana itu dikatakan apapun bentuk aktivitas yang terjadi pada dirimu, apapun landasono ruhmu dengan dzikir iki. Akhirnya tak bukalah apa sirul asror, dzikir tanpa lafaz, tanpa nama. Di sini ada syu'arul basyirah wa ainul basyirah wa hukul basyirah. Akhirnya fana'u dzikri makrifat nang Allah. Kalau buka siji wong lelaku manakala sebelum laku ngelmunya sudah dong, sudah sambung, mboten kebingungan Pak. Jenengan bepergian menuju satu tempat, jalannya itu sampai paham, mboten gupuh kesasar, gak khawatir gitu loh Pak, gak khawatir kesasar. Walaupun nganggo map dudu nonganan, tapi sampean sudah tahu, oh iki dalane yang cepet ngiri, penak. Gak mungkin sampean nganut map. Kados kula wau lho, mudhun tol, Pak ya, mesti nih belok ngeri, lurus. Tol Nganjuk nih lho ya. Tol Nganjuk mudhun kan niku ngiri to Pak. Ngiri ya iku, ngiri lak wonten prapatanan iku. Nek pingin ketemu dalan sing jembar lan penak, kudu belok ngiri, prapatan gak oleh terus. Lah map ngomongi terus. Akhirnya ketemu jalan sawah-sawah, cuwili. Lah ngoten nggih. Coba mau kok ngiri. Jalan raya, gitu. Akhirnya ningetan nah ono pertigaan belok nganan mesti di ngoten. Jenengan nggih ngoten. Kula bahasno tentang ilmu di dalam hakikat makrifat disertakan dengan kuncinya zikir iki, maka dengan sangat mudah jenengan itu waktu lelaku ibadah kang bangsa dohir buka Allah makrifat nang Allah, sehingga sholat yang mudah makrifat khusyuk itu ada di situ Pak. Bar ngono ya dilatih, dek wis ngerti ngelmune ya kudu dilatih. Latihane ya aja mung ning salat tok. Semua amaliyah sing sampean lampahi
aktivitas njobone aktivitas salat sampean kedah makrifat nang Allah. Lho ibadah niki le sing wallahi taqabbalallah, diterima Allah. Mungkin dibuka ning hikam. Jangan kau kira amal titik iku titik. Sebab amaliyah iku kok delok kaya titik ning sejatine akeh. Salat sak rakaat disertai makrifat Allah iku luwih apik katimbang salat 70 tahun jenengan tanpa makrifat nang Allah. Luwih apik sak rakaat ning makrifat dateng Gusti Allah. Artinya apa? Sing 70 tahun mangka tolak, Pak. Miturut pandangan hakikat katolak. Karena apa? Kita nggak punya etika akhlak ilahiyah pada Allah. Ini gak takai hadiah permen rupa surga lan ganjaran ora budal. Jamaah kalau tidak saya kasih 27 ra kira kau berangkat. Poso umpama gak ono hadiah ngono, saya yakin tidak ada umat manusia yang gelem poso. Padha Pak, jenengan ngelampahi nampa ajaran hakikat kok ya duwe niatan pingin makrifat iku hadiah, padha ae gak ono bedani. Ayo, tak encepno runu pisan. Artinya ya apa? Ngeten lho, dulur. Kalau sudah paham ilmune, paham prakteke, lekas coploken hadiah-hadiah mak. Hadiah makrifat iki lho Pak ya. Iku lepas ning ati sampean aja ana hitung-hitungan. Lah terus bagaimana? Udah cukup bagi panjenengan untuk ngelampahi sirul asr iki di tengah-tengah panjenengan iki mau amal laku apa wae. Urusan sing biji iku bose Pak, bukan kita. Ngerti bose ya? Ya hidup itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bendoro jenengan kali kula kuwi. Ojo kemalan nuntut. Gusti kula niku wis solok 10 tahun kok gak wusul-wusul. Ayo koreksi dhisik mergai solokmu kepingin wusul. Ada di situ. Walaupun berangkate kita belajar mengikuti ajaran Rasulullah di jalur hakikat makrifat dinul haq ini untuk supaya makrifat Allah, tetapi tidak boleh kita punya niatan olehnya melakukan amal itu supaya makrifat nang Allah. Ndak. Lepasen wis. Gak usah ada tendensi. Ketika saat sudah dididik zikir sirul asr iki lho Bapak Ibu, kita akan dengan mudah melepaskan keakuan diri, pemfanaan diri, pemfanaan masyaallah perkara selain Allah di dalam hati gampang lepas. Kalau sudah megang sirul asrar, kalau belum susah Pak. Si akon-akon sampean kali kula. Sapa sing sembahyang aku? Sapa sing sedekah aku? Sembarang aku. Aku makhluke muncul terus. Kalau ini dibiarkan Pak, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah, wong iku bakal muncul rumangsa luwih apik katimbang orang lain. Sebab takabur salatmu, sebab takabur zakat poso hajimu,
Itulah yang menjadikan semua amaliyah yang terjadi pada diri kita itu ditolak dening Allah. Urang alim koyo apa iblis, Pak? Sebagai penasehat malaikat paling alim. Ngapunten. Hanya karena di dalam kealiman dia merasa lebih mulia, akhirnya Allah mengatakan aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wis. Dengan sholat itu akan menjadikan kau menjadi orang yang takabur, lebih bagus, lebih apik daripada orang lain, manakala sholatmu itu tidak kau sertakan makrifat pada Allah. Bahaya, Pak. Bahkan Allah sudah katakan, sesungguhnya sholatmu, zakatmu, posomu, hajimu bukan sebab aku memasukkan surgaku, bukan, karena rahmatku. Rahmat itu akan muncul terhadap satu hamba manakala hamba itu berakhlak ilahiyah, Bapak. Jasad Allah ciptakan dari tanah, nanti kembali ke tanah. Jasad asal muasal saking Allah, nanti harus bisa kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah akan menerima satu ruh kembali dan bertemu pada Allah manakala ruh itu sudah betul-betul melepaskan cintanya terhadap selain Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Oleh karena ruh dijadikan Allah sebagai kekasih, karena cintanya ruh terhadap selain Allah yang sudah masuk di dalam diri ruh, yaitu perkara selain Allah sudah hilang. Hilangnya jenengan persoalan karena al-dzikru bisiril asr, kumandang terus. Yuhibbukumullah, Allah akan menerima cintamu. Berarti ini disebut kekasih. Terus bagaimana kesalahan yang dulunya seperti itu? Bahwasanya ruh bercinta terhadap selain Allah, ruh menyembah terhadap selain Allah, ruh memuji terhadap selain Allah, ruh minta pertolongan terhadap selain Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah katakan, saya ampuni semua apa kesalahan syirik-syiriknya ruh itu, sebab innallaha ghafurur rahim. Aku maha pengampun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Saya sudah sadar apa amaliyah saya dulu itu telah ditolak oleh Allah, dikarenakan ketika beramaliyah itu saya tidak makrifat pada Allah. Terus sekarang bagaimana caranya? Laksana orang buta, bagaimana dia tidak buta? Laksana orang yang bersaksi terhadap Allah tidak tahu Allah, bagaimana caranya bisa bersaksi dengan benar? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau persoalannya kau tidak tahu Allah gara-gara ada yang menutupi di dalam hatimu, sisihno iku. Kalau kau tidak tampak, tidak jelas wujudnya Allah, gara-gara ada sesuatu yang menutupi hatimu, lepaskanlah itu. Jikalau kau merasa sakit perutmu gara-gara ada penyakitnya, maka operasikanlah, ambillah penyakit di dalam tubuhmu.
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Manakala ini kita biarkan, penyakit itu tidak hilang, hijab itu tidak hilang, penyakit itu tidak lekas sembuh, penyakit itu tidak, hijab itu tidak akan hilang kecuali kedah dioperasi. Kalau kita biarkan, Allah katakan fazadahumullahu marada, penyakit itu bertambah besar. Itulah yang menutupi roh sampean kali kula terhadap Allah. Apa itu? Allah katakan disebut sebagai hubbus syahwah. Apa hubbus syahwah? Hub, cintanya ruh, as-syahwah, terhadap kesenangan duniawiyah. Isinya kesenangan duniawiyah adalah garwo, anak, harta benda. Udah muncul dalam hati, akhirnya iman kita mesti mengatakan wujud selain perkara yang tidak wujud. Di dalam sifat wajib Allah pertama yang menjadi sifat nafsiyah Allah yang tidak boleh dimiliki siapapun, kan sifat 20. Pertama wujud iku dadi sifat nafsiyah Allah. Apa? Sifat yang tidak boleh ada terhadap selain Allah. Walaupun kalimat adanya sebab diadakan tidak boleh. Makanya mengapa sifat wujud itu menjadi sifat wajibnya Allah masuk di dalam sifat nafsiyah. Nafsiyah itu apa? Sifat yang harus dimiliki oleh satu orang saja. Mana? Allah aja. Wujud. Terus apa sebab kita mengatakan kalau kita wujud? Lah gitu toh. Kita wis didalili Pak, wujude awak dhewe sebab diwujudke Gusti Allah. Sampai kali kula kecilik wis didalili ngono. Dunya sak isine iku wujud, olehnya wujud sebab diwujudkan Allah. Padahal iku nurullah. Kalau matahari itu cahayanya matahari. Bukan wujudnya matahari yang berupa sinarnya matahari, bukan. Kita telah terdalil wujudnya kita sebab diwujudnya Allah. Akhirnya kita yakin kalau kita itu wujud. Loh, wujud bisa diraba, bisa ditemok, wujud nih. Akhirnya iman kita itu wujud. Wujudnya selain Allah itu wujud. Wis sampai kapan hatimu punya iman selain Allah itu wujud? Selama kita belum bisa untuk mendongkel, meleburkan perkara yang sesungguhnya tidak wujud ini yang kita anggap wujud, selama itu jangan harap bisa makrifat Allah, mboten saged. Tadi sudah katakan al-haqqu laisa bimahjubin. Allah itu tidak bisa dihijabi dengan sesuatu apapun. Apa mungkin perkara yang tidak wujud itu bisa menutupi perkara sing wujud? Mboten mungkin, Pak. Enggak mungkin. Apa mungkin perkara yang sak temene tidak wujud itu bisa menghalang-halangi perkara yang sak temene wujud? Enggak mungkin. Apa mungkin Allah itu yang punya sifat wujud sejatine itu bisa ditutupi perkara saliyane Allah yang tidak punya sifat wujud? Ya enggak mungkin. Tapi terus kita kok gak ngerti, lah ngoten nggih? Karena di dalam iman kita itu masih ada satu keyakinan bahwasanya selain Allah itu
wujud. Muter-muter wujud ngelu Gus, Gus. Ngeten lho Pak ya. Senajan hukum syariat mengatakan wujudnya selain Allah itu diwujudkan Allah. Tolong sampean pandang zaman sing biyen lho apa jenenge? Zaman semono. Zaman semono kan sampean durung ono. Lah ngoten ya. Bali nang zaman semono. Zaman yang wujud itu adanya Allah saja. Bali onang zaman semono baru sampai sadar sak temeni sampai kali gak wujud baru temeriku. Lah bagaimana kami bisa kembali ke zaman semono? Semono itu apa tuh Pak? Bahasa Indonesia. Zaman azali, zaman sebelum adanya selain Allah. Itulah yang disebut wa inna ilaihi raji'un. Kenal ono sik dengan dzikir sirul asrar, nek wis kenal lakonono baru jenengan akan bisa kembali. Akhirnya yang muncul di dalam hati sampean adalah innani anallah la ilaha illa ana. Pengakuan wujud selain Allah itu sudah tiada, tinggal pengakuan yang wujud sejati adalah aku. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali nang ibadah. Ibadah sing diterima Allah itu adalah ibadah amaliyah yang disertai makrifat Allah. Itulah sejatine bekal akhirat. Di dalam Al-Qur'an mung petang ayat sing jelasno masalah bekal akhirat. Bukan zahiriyah apik sampeyan tapi tidak dilandasi dengan makrifat Allah. Ora ana guna lan manfaati. Ibadah zahir sampeyan gedene kaya apa manakala tidak disertai makrifat iku tidak disebut sebagai bekal di akhirat. Intine petang ayat mang ngebabno salat, ngebabno Quran, ngebabno napa mawon, tapi diringkes zikir, eling, sadar iman iki gak ana sakliyane Gusti Kang Maha Suci. Gak ono iman sakliyane Allah subhanahu wa ta'ala dalam segi apapun. Iman yang sudah di sini Bapak itu iman yang sudah diihsan, tidak hanya di muraqabah akan tetapi juga di musyahadah. Apa muraqabah? Hati sampean iki mang sadar Pak kalau selalu dilihat Allah, selalu dikiting Allah, selalu disawang Allah, baik di dalam maupun di luar diri sampean. Hati sampean iku merasakan kehadiran Allah selalu. Akhirnya wong thariqah niki selalu berzikir sirri Allah, Allah, Allah dalam hati tawar sematan. Tapi iki sik muraqabah, artinya sik ana loro. Ada yang merasakan dan juga ada yang dirasakan. Gak sempurna. Iksan sampai kalikulas masih di muraqabah, lanjutkan ke musyahadah. Makanya mengapa di wadah dzikir la ilaha illa anta, ya, nek jari niki dzikire wadahe la ilaha illallah.
Nek siri la ilaha illa huwa. Kalau sirul asrar la ilaha illa anta. Nek fanau dzikri la ilaha illa ana. Pun temriku. Di dalam sirul asrar iki ada muraqabah, ada musyahadah. Muraqabah di tingkatan pertama syu'arul basyirah, yaitu iman ngerasa sadar dalam diri kalau selalu diawasi Allah. Itu muraqabah, Pak. Yang merasakan aku hamba aran ruh, yang dirasakan hidup, yang berperan semua apapun. Itu muraqabah. Sampean sholat, sampean aktivitas apapun, hati ini masih merasa adanya Allah yang selalu melihat jenengan. Itulah maksudnya Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka taroh. Ihsan itu adalah kau merasa seakan-akan bisa melihat Allah. Bahasa seakan-akan kau bisa melihat Allah, dalam hatimu ada satu keyakinan bahwasanya seluruh apapun yang terjadi itu yang berperan hidup itu. Hidup itulah yang dimaksud wujudnya Allah. Wis ada dua. Tingkatkan. Akhirnya kita di dalam sirul asrar ada syu'arul basyirah, nuju pintu kedua ainul basyirah. Apa? Bertemu makrifat. Disitulah maka terjadilah yang namanya hakul basyirah. Terakhir istilah layak sampai ikut duduk di tauhid la ilaha illa ana. Hanya aku Allah. Jadi aku hamba makhluk aran roh yang merasakan tadi tidak ada. Semuanya lebur. Akhirnya tampillah wujud kang sejati. Hidup itu. Itulah wahdatul wujud. Itulah maksudnya, Pak. Sing yang bisa melihat perkara yang wujud hanyalah yang wujud. Berarti yang melihat Allah adalah Allah. Itu maksudnya la ilaha illa ana. Ada di situ, Pak. Al-Anbiya 25 itu tadi. Muhammad Rasulullah diwajibkan untuk membahas ini, untuk menuangkan sebuah ilmu supaya umatnya itu betul-betul ruhnya itu lebur, betul-betul kehambaan kediriannya itu lebur. Ketika saat lebur itulah disebut man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang tahu dirinya, maka betul-betul dia tahu akan Tuhannya, Allahnya. Ini gula nek bahasa hikam itu disebut arifin, wong sing makrifat dateng Gusti Allah. Bapak Ibu, kesimpulannya saya tidak melarang ibadah bangsa dohir yang berupa apapun, sebesar apapun, silakan. Tapi itu tidak akan menjadi bekalmu di akhirat manakala tidak kau sertai makrifat pada Allah. Apa? Disertai ibadah kang bangsa batiniah, kang bangsa ruhaniah. Bahasa cekae laku dohirmu apapun, dadekno laku batin dengan dalam rangka menuju dan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti ini, maka sekecil apapun laku dohir yang terjadi pada dirimu, manakala kau sertai dengan makrifat pada Allah, walaupun nyun sewu, ya apa iki rek bahasaku ngomong rek, walaupun dianggap wong elek, ngene lho ya. Walaupun dianggap umumnya orang itu jelek atau dianggap asyor, tapi hati makrifat Allah di situ.
Satu, itulah ibadah yang diterima. Kedua, itulah kekasih Allah. Kekasih Allah. Ada makalah yang mengatakan waline Allah itu yang bisa melihat, yo sing melihat kudu dadi wali lah ngono. Yang bisa melihat wali itu wali. Itu maksudnya Pak. Apa ya mungkin ana wong sing gak wuta terus ana wong wuta? Apa mungkin wong wuta iku iso ndelok wong gak wuta? Mungkin mboten? Saged ta umpama kula wuta, jenengan gak wuta. Sah napa mboten kula dikatakan roh wong sing iku gak wuta? Sah mboten? Mboten sah karena saya buta. Kecuali saya tidak buta, jenengan tidak buta, sah makalah kula. Aku roh wong kae. Karena saya enggak buta. Para kekasih Allah mripate iku wis gak wuta nang Allah, secara otomatis bener maksude sing iso ndelok si A iku wali, ya sing ndelok kudu dadi wali. Iku sebetulnya Pak, bukan maksudnya wali ku makhluk. Yang bisa melihat Allah itu Allah sendiri, gitu loh. Yang melihat yang wujud itu mestinya yang harus wujud, sedangkan wujud itu milik Allah sendiri. Wes, silakan ibadah sing model kaya apa bangsa dhahiriyah setinggi sebesar apapun, saya cuman paring saran. Dasari makrifat Allah. Nek enggak, kalau tidak, lihat bagaimana Allah katakan qad khasyiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Bagaimana nasib seseorang yang ketika saat di dunia ini mendustai bertemu Allah. Salat gak bertemu Allah, aktivitas lain gak bertemu Allah. Itu mereka yang mendustai. Bagaimana? Saat di dunia Pak belum terasa. Tapi ketika datangnya satu baghtatan, idza ja'athum as-sa'ah baghtatan, ketika saat detik-detik yang pasti itu datang yang mengagetkan, apa? Kematian, baru mereka sadar. Sehingga di situ mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia walau sesaat. Saya tak berlaku amal dohiriyah disertai makrifat padamu ya Allah. Apa jawab Allah? Sudah habis waktu kau. Akhirnya dia sengsara. Lah, mumpung belum ketun buri, yang tidak ada tombone, yang gak ada obatnya, lekaslah, sertailah amaliyahmu itu dengan makrifat Allah. Saya berani bertanggung jawab. Manakala estu disertai makrifat Allah, itu kok ya ditolak. Kok ditolak? Gak mungkin Gusti Allah iku ingkar janji. Tapi itu tadi, sing dikatakan makrifat Allah itu bukan perkara yang kita cari, bukan. Kalau kita solo pingin lekas wosul, itu berarti masih punya tendensi sampean, tidak termasuk lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin, itu sebagai cambuk buat kita semuanya yang masih berlaku zahir tanpa batin, masih berlaku syariat tanpa hakikat, jadinya seperti itu. Tinggal pertanyaannya, maukah kau diajak Rasulullah yang berlaku seperti ini? Berlaku di mana tidak hanya secara jasmani ibadah, akan tetapi juga rohani. Jikalau tidak,
Allah katakan la ikraha fiddin. Muhammad kuwi jangan ojo mitung-mitung perkara. Apa ajaran yang kau gawa tidak ada paksaan. Biarlah mereka nggak mau, silahkan nggak mau. Biarlah mereka yang mau, silahkan mau. Ajaan dia di dalam jalanmu untuk menuju aku. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Itulah ajaran jalan yang membebaskan hati atau ruh kita dari kunjorone hawa nafsu. Oke, itu Bapak Ibu hadirin apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah macam ibadah. Ada dua, secara jawareh dohiriyah, secara kolbiyah batiniyah. Dohiriyah jasad yang berlaku dengan dasar ilmu syariat, rohaniyah berlaku dengan ilmu hakikat dalam rangka makrifat datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan.